Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa huwa jalla wa ala. Kata-kata jalla wa ala selalu kita ucapkan. Ya, Jalla wa ala, subhanahu wa ta'ala. Apa makna subhanahu wa ta'ala? Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanahu maknanya dialah Tuhan yang maha suci. Subhanahu, maha suci apa? Maha suci pada dirinya Allah, nama-namanya dan sifatnya, daripada segala macam bentuk kekurangan, daripada segala macam bentuk celaan yang ditujukan kepadanya, penghinaan yang ditujukan kepadanya. Dia maha suci ketika ada makhluk mengatakan dia punya putra. Dia maha suci ketika makhluk mengatakan dia punya istri. Dia maha suci ketika ada makhluk mengatakan dia tidak ada di mana-mana atau dia ada di mana-mana. Dia maha suci ketika ada makhluk mengatakan dia tidak punya sifat, dan begitulah seterusnya. Subhanahu wa ta'ala. Apa arti wa ta'ala? Tuhan yang maha tinggi. Apanya yang tinggi? Ulu zat, zatnya maha tinggi. Zatnya Allah maha tinggi. Allah tabaraka ta'ala bukan dengan zatnya di mana-mana dalam hati kita, di WC, dalam tong-tong sampah. Iya dan billah, dia maha tinggi di atas seluruh makhluknya. Namanya ulu zat. Itu yang kita ucapkan subhanahu wa ta'ala. Dia yang mengatakan wa huwal qahiru fawqa ibadih. Dialah Tuhan yang maha perkasa di atas seluruh makhluknya. Itulah yang didatangi Nabi SAW ketika peristiwa Mi'raj, sampai Nabi ke Sidratul Muntaha, tempat yang tertinggi dari makhluk. Subhanallah. Sampai Nabi mendengar sarifal qalam, suara pena yang menulis dari Lauh Mahfuz. Sampai Nabi berkata-kata kepada Allah. Sampai ibunda kita bertanya, hal ra'aita rabbak? Apakah engkau melihat Tuhanmu? Berkata Nabi, nurun anna arah, cahaya yang meliputinya, bagaimana mungkin aku dapat melihatnya? Tuhan yang maha tinggi dengan zatnya, bukan di mana-mana. Sebagaimana ungkapan orang-orang Jahmiyah, Tuhan ada di mana-mana. Batil. Jika Tuhan ada di mana-mana, dia menempati semua patung-patung dan berhala-berhala. Kenapa diperangi orang-orang yang menyembah patung? Subhanallah. Jika dia ada di mana-mana, dia ada dalam diri Anda, maka Anda dan Tuhan tak dapat dipisahkan. Padahal Tuhan berpisah daripada makhluknya. Subhanahu wa ta'ala maha tinggi, ulu dzat, ulul qadar, maha tinggi segala macam kekuasaannya. Tidak ada yang dapat mengalahkan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa kuatnya negara-negara kufar menganggap mereka mampu menahan azab Allah. Jepang mengatakan tidak akan mungkin, semua bangun-bangun ini hancur dengan gempa. Kami buat bangun-bangun anti gempa, hancur. Tak akan mungkin tsunami dapat menjamah negeri-negeri kami, habis. Dialah Tuhan yang maha tinggi kekuasaannya, ulul qadar, ulul zat, ulul qadar, ulul qahar, dan maha keperkasaannya. Subhanallah. Ini makna subhanahu wa ta'ala yang tiap hari kita ucapkan. Jalla jalaluh, jalla jalaluh, dialah Tuhan yang maha mulia. Fa inna dzalika, kata beliau, wa huwa jalla wa ala, dialah Tuhan yang maha mulia lagi maha tinggi. Yuhibbu asma'ahu, dia begitu mencintai nama-namanya, wa sifatih, mencintai sifat-sifatnya. Wa yuhibbu zuhura athariha fi khalqih, Allah mencintai efek daripada setiap nama-nama dan sifat-sifatnya yang tampak pada makhluknya. Di antaranya dia punya nama Ar-Rahim, efeknya adalah rahmat yang dia turunkan kepada manusia. Di antara namanya Ar-Razzaq, efeknya adalah rezeki yang dia bagi-bagikan kepada manusia. Allah mencintai efek daripada semua nama-nama dan sifat-sifatnya. Fa inna dzalika min lawazimi kamali, semuanya bagian daripada kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Wa fataha subhanahu, dan Allah yang maha suci telah membukakan li'ibadihi, kepada hamba-hambanya, kita hamba-hambanya, abwaba ma'rifatihi, pintu-pintu untuk mengenal Allah. Mengenal Allah bukan dengan kejahilan, bukan dengan bertapa, bukan dengan jalan bersuluk. Wallahi tidak.
berzikir sekian puluh ribu kali, akhirnya dia ngantuk, akhirnya dia hilang ingatan. Bukan itu cara mengenal Allah. Sebagaimana orang-orang sufi, tidak seperti itu jalan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mengenal Allah, dia telah bukakan kepada kita pintu mengenalnya. Melalui apa? Melalui nama-namanya. Wa fataha subhanahu li ibadihi abwaaba ma'rifatihi. Allah telah bukakan, dialah Tuhan yang Maha Suci, pintu-pintu mengenalnya, wa tabassuri bi asma'ihi wa sifatihi, untuk memahami melalui perantara nama-namanya dan sifat-sifatnya. Fada'a ibadahu fil Qur'an, maka dia menyeru hamba-hambanya dalam Quran ila ma'rifatihi min tariqain, untuk mengenalnya dengan dua jalan. Naam. Ahaduhuma, bagaimana kita mengenal Allah? Pertama, an-nadharu fi maf'ulatihi, melihat efek daripada setiap sifat-sifat yang terlahir daripada Allah dan nama-namanya. Ya, fa innaha adallu syai'in ala asma'i wa sifati. Dengan melihat efek daripada makhluk yang dia ciptakan, begitu kuatnya membuat seseorang mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal nama-namanya dan sifat-sifatnya. Subhanallah. Ya, di Madinah sana ada museum. Jika Anda nanti diberikan Allah kesempatan ke Madinah, ada museum namanya Museum Asmaul Husna. Subhanallah. Ketika Anda masuk ke sana, Anda melihat banyak sekali keanehan, keajaiban, menunjukkan betapa besarnya Allah. Ada pohon di suatu negeri, saya tidak ingat di mana tempatnya, begitu tingginya beratus meter, di bawahnya manusia begitu kerdilnya berdiri. Allahu Akbar. Apa yang mau kita banggakan? Yang umur pohon ini beratus tahun tingginya, Masya Allah, mungkin 5 kali batang kelapa. Besarnya Masya Allah. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Betapa kerdilnya makhluk. Subhanallah. Bumi kita ini jika kita uraikan, bagikan debu. Subhanallah. Di jagat raya dan alam semesta ini, itu bumi. Bagaimana jika bumi ini lebih kita kecilkan lagi? Batu haji kecilkan lagi, sabilun najah. Wallahi, apa yang mau kita banggakan? Subhanallah. Di sana ditampakkan video-video bagaimana Allah memberi dengan namanya Razzaq, memberi rezeki makhluk-makhluknya. Subhanallah. Ditampakkan di sana bagaikan ya bom-bom yang turun dari pesawat. Itu burung-burung masuk ke dalam lautan untuk mengambil ikan-ikan. Cepatnya Masya Allah. Bagaimana dia merubah wujudnya, bentuknya burung yang bersayap ketika masuk ke air, bagaikan torpedo menyambar ikan-ikan naik ke atas. Subhanallah. Bagaikan hujan peluru. Subhanallah. Bagaimana Allah berikan kenikmatan kepada burung yang di udara untuk menikmati hasil lautan. Subhanallah. Dan jangan salah, Allah berikan juga kenikmatan kepada binatang-binatang di lautan, sebagian daripada ikan, untuk memangsa burung yang terbang, yang rendah. Subhanallah. Di atas permukaan air. Siapa yang memberikan rezeki? Allah Jalla wa'ala. Subhanallah. Inilah manfaat daripada mengenal nama Allah dan sifat-sifatnya. Subhanallah. Jadi ini yang pertama, ingin mengenal Allah Subhanahu wa taala, lihatlah maf'ulatihi, efek daripada ciptaan Allah. Lihatlah betapa besarnya gunung, begitu dahsyatnya ciptaan gunung. Subhanallah. Dan dalam pur gunung itu berbagai macam ragam logam yang mulia. Mungkin Anda enggak pernah tahu. Sebagian gunung-gunung itu dalam batu-batunya ada yang terkandung guratan-guratan emas. Subhanallah. Jika dia dapatkan pangkalnya sampai ke ujung, itu semuanya emas. Yang dia guratan-guratan emas tersebut bagaikan benang-benang. Subhanallah. Bagaimana Allah ajarkan manusia bagaimana menangkap emas-emas ini dengan air raksa, akhirnya berkumpul, berpisahlah emas dengan perak. Subhanallah. Allahu Akbar. Ya, betapa besarnya gunung-gunung Allah ciptakan, betapa dahsyatnya lautan yang besar Allah ciptakan. Dengan memperhatikan maf'ulatihi, apa yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan pada alam semesta ini, menambah kita kenal kepada Allah Jalla. Subhanallah.
Lihatlah jika Anda lewat ke Sumatera Barat, Allahu Akbar. Ya, banyak sekali gunung-gunung batu yang begitu indah, entah bagaimana Allah menciptakannya. Harau sana. Jika Anda jalan ke Payakumbuh, Masya Allah, berpuluh gunung-gunung seperti itu yang begitu kokoh tingginya. Subhanallah. Yang tidak ditumbuhi batang-batang yang besar, hanya pohon-pohon kecil yang menumbuhinya. Subhanallah. Jika namanya danau yang terbentang, Danau Toba yang begitu luasnya, bagaimana danau seperti itu di tengah-tengahnya ada pulau yang begitu besar, yang konon kabarnya ini adalah merupakan bagian daripada Gunung Merapi, Kawah Gunung Merapi. Subhanallah. Yang ribuan tahun yang silam konon kabarnya telah pecah, jadilah dia hal-hal semacam ini. Allahu Akbar. Bagaimana dengan Allah yang menciptakannya? Yang ini jalan pertama. Kita melihat alam raya bukan sekedar berjalan. Karena itulah Allah perintahkan kita untuk memperhatikan ciptaannya. Subhanallah. Qul inzuru madza fis samawati wa fil ard. Katakan Muhammad, lihatlah apa yang di langit, lihat apa yang di bumi. Allah perintahkan kita bahkan melihat diri kita sendiri. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam diri kalian tidak akan kalian lihat sempurna penciptaan Allah pada manusia. Subhanallah. Semuanya sempurna. Ya, ada pertumbuhan pada tempat-tempat anggota tubuh kita tidak pernah bertambah. Gigi kita ini jika telah sempurna tak akan pernah bertambah. Bagaimana jika gigi bertambah? Subhanallah. Beratus jumlah gigi bagikan gigi hiu. Apa jadinya manusia? Allah ciptakan gigi kita begitu sempurna. Ada gigi yang fungsinya hanyalah memotong saja. Ada yang mengunyah. Subhanallah. Ya, Allah Subhanahu wa taala Maha besar dengan ciptaannya. Allah suruh kita melihat dalam diri kita sendiri pada penciptaan makhluk. Daripada tetes sperma yang dalamnya terkandung ribuan calon bayi akhirnya jadi 1-2. Jadilah orang-orang seperti kita ini. Sebagaimana dia berkejaran, subhanallah. Itu semuanya adalah merupakan bagian daripada mengenal Allah Jalla wa Ala. Nah, wathani, adapun jalan kedua mengenal Allah, at-tafakkuru fi ayatihi wa tadabburiha. Memikirkan ayat-ayat Allah. Ya, mencerna ayat-ayat Allah. Al-awwal tafakkurun fi ayatil masyhur. Yang pertama adalah memikirkan ayat-ayat Allah yang dapat kita saksikan. Ayat secara bahasa maknanya adalah tanda. Ayat maknanya tanda. Ayat al-masyhur adalah tanda-tanda kebesaran Allah yang dapat kita saksikan. Wathani tadabburun li ayatihil matluwa. Yang kedua, berusaha untuk mencerna, memahami isi kandungan ayat Allah yang tertulis. Yang tertulis ini kita pelajari. Wallahi yang paling dapat membuat seorang kenal Tuhannya adalah dengan mempelajari ayat-ayat Allah. Dalam Quran banyak berpuluh-puluh nama Allah Subhanahu wa taala untuk kita pahami, untuk kita kenal. Subhanallah. Bukan sekedar kita lewati saja, tidak. Umat ini jauh daripada kejayaan karena mereka jauh daripada memahami ayat-ayat Allah, baik yang matluah, yang terbaca ataupun yang masyhudah yang Allah wujudkan dalam bentuk alam semesta ini. Wa kullun minhuma babun wasi'. Setiap bagian daripada ayat-ayat ini adalah merupakan bab yang begitu luas untuk dijabarkan. Fi ma'rifatir Rabb, dengannya kita mengenal Allah Al-Majid, Tuhan pencipta yang maha mulia, wal ilahil hamid, Tuhan yang maha terpuji, yang berhak diibadati. Fa subhana man ta'arrafa ila khalqihi bi jami'i anwa'i at-ta'arrufat. Maha suci Tuhan yang berusaha mengenalkan dirinya kepada makhluknya dengan segala macam cara yang mereka dapat mengenalnya dengannya. Wadallahum alaihi bi anwa'id dilalat. Maksud Tuhan yang telah menunjukkan kepada makhluknya segala macam tanda-tanda yang dengannya mereka mengenal Tuhannya. Subhanallah. Ya, betapa dahsyatnya penciptaan Allah dalam diri kita saja. Jantung kita ini tidak pernah berhenti sekalipun ya memacu darah ke seluruh tubuh. Kita sadar tak sadar, kita tidur tetap bergerak. Subhanallah. Semenjak Allah Subhanahu wa taala tiupkan pada bayi itu roh,
jantung telah mulai bergerak dan berputar, tak akan pernah berhenti sampai kematian datang menjemput kita. Subhanallah. Bagaimana sel itu membesar, sperma yang tak tampak kecuali dengan teleskop yang besar, mikroskop ya, afwan. Ya. Kemudian bagaimana dia akhirnya membesar, membelah diri, akhirnya menjadi kepala, menjadi tangan, menjadi jari. Tak pernah salah, jari seperti ini, urutannya seperti ini, ibu jari, kemudian jari telunjuk. Subhanallah, enggak pernah Allah SWT salah. Satu dua Allah SWT tampakkan kekuasaannya. Ada jarinya yang berlebih, ada yang cacat, sebagai tanda dan pelajaran bagi manusia. Lebih dahsyat, ya, setiap bentuk jari-jari kita ini, sidik jari ini tidak pernah sama. Seluruh makhluk tak akan pernah ada yang sama. Subhanallah. Ya, ini kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala pada diri kita yang wajib kita ketahui. Kata beliau, wa fataha lahum ilaihi jami'at turuqat. Dia telah bukakan kepada makhluk semua jalan kepadanya agar makhluk mengenal Allah. Subhanallah. Lihatlah syariat Allah Subhanahu wa taala. Islam memang begitu mudah, perintah-perintahnya, larangannya. Cukup mengenalkan seorang kepada Allah Jalla wa ala. Subhanallah. Syariat begitu indah. Bayangkan jika sholat satu hari dibuat 50 kali sehari semalam. Ini syariat akan menyulitkan. Bayangkan jika puasa sepanjang tahun. Bayangkan jika haji diwajibkan tiap tahun. Subhanallah. Semua dengan kemudahan. Allah Akbar. Anda perhatikan bagaimana sa'i 7 kali, Safa Marwah. Rasulullah sunnahkan kita berhenti di Safa, berhenti di Marwah untuk beristirahat sambil berdoa kepada Allah SWT. Bayangkan jika tidak ada doa, jalan terus, mati kita. Subhanallah. Allah mudahkan. Semua diberikan. Dibuat berlari-lari hanya jarak tertentu. Bayangkan jika semuanya berlari. Allahu Akbar. Bayangkan bagaimana jika wudhu diperintahkan kita untuk mencuci rambut-rambut kita ketika berwudhu. Apa jadinya kita? Tapi diperintahkan rambut hanya cukup untuk diusap. Semua syariatnya sempurna. Memperhatikan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, hukum-hukum Allah Subhanallah, kebesaran-kebesaran. Lihatlah bagaimana air Zam-Zam tak pernah kering. Allahu Akbar. Cukup sebagai tanda kebesaran Allah SWT. Jutaan jemaah haji, mungkin sampai 4, 5, 6 juta jemaah, semuanya pulang bawa Zam-Zam, tak pernah mengering. Tak ada ceritanya jemaah haji pulang tak bawa Zam-Zam. Kenapa? Zam-Zam kering, tak ada cerita. Subhanallah. Dahsyat. Bayangkan di tengah padang yang begitu gersang, tandus. Jika kita lihat dengan pesawat di bawah itu, tandus semuanya, subhanallah. Bukan hutan-hutan yang menyimpan banyak kandungan air, tapi di sana ada mata air yang tak pernah mengering, yang tak perlu dimasak. Buktikan dengan segala macam pembuktian ilmiah. Subhanallah, terkontaminasi dengan bakteri, disimpan berhari-hari, berbulan, aman. Allahu Akbar. Cukup membuat orang beriman kepada Allah Jalla wa ala. Andai kata mau mereka beriman. Subhanallah. Thumma nasaba ilaihi siratal mustaqim. Setelah Allah bukakan semua pintu-pintu mengenalnya, dia bentangkan kepada mereka jalan yang lurus untuk berjalan kepada Allah. Wa 'arrafahum bihi wa dallahum 'alaihi. Allah kenalkan manusia inilah jalan lurus, mengenal Allah Subhanahu wa taala sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Liyahlika man halaka an bayyinah. Agar binasa siapa-siapa yang binasa dengan pasti. Orang-orang tak peduli dengan Allah, nama-namanya, sifatnya tak peduli mengenal Allah, agar mereka binasa dengan pasti. Wa yahya man hayya an bayyinah. Agar hidup orang-orang hidup dengan pasti, dengan kehidupan iman, dengan kehidupan ilmu, kehidupan yang berkekalan di hari akhirat, di surga Jannatul Firdausil A'la, dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tak mengenal Allah tak akan pernah merasakan surganya Allah Subhanahu wa taala. Mustahil. Allah haramkan bagi mereka memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Wa innallaha lasami'un alim. Sesungguhnya Allah dialah Tuhan yang Maha mendengar. Sami', apapun yang kita ucapkan sekarang Allah mendengarnya. Tatkala kita menggibahi saudara-saudari kita, Allah mendengarnya. Tatkala kita menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, Allah mendengarnya. Tatkala kita
mengatakan ucapan-ucapan yang haram dan janji yang palsu, perkataan yang dusta, Allah mengenalnya dan Allah mendengarnya. Sami'un alim. Dialah Tuhan yang benar-benar Maha mendengar lagi Maha mengetahui.